Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari dari Pendidikan Ekonomi 2018 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Terdapat peta konsep kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi itu adalah yang pertama, masalah ekonomi pemerintah. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak sekali pengangguran dan inflasi atau kenaikan harga. Jadi, dalam masalah ekonomi pemerintahan ini pasti ada kebijakan pemerintahnya. Kebijakan pemerintah itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut ada di dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya di sini ada indikator pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita lihat di sini banyak sekali gedung-gedung tinggi di beberapa kota besar di Indonesia. Gedung-gedung tinggi ini adalah fasilitas dari pemerintah agar tidak banyak sekali pengangguran di Indonesia ini dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ini ada perbedaan ekonomi mikro dan perbedaan ekonomi makro. Ekonomi mikro di sini yang pertama menentukan jenis barang yang perlu diproduksi. Yang kedua menentukan cara memproduksi yang paling efisien. Yang ketiga untuk siapa barang yang akan diproduksi. Selanjutnya ada aspek-aspek ekonomi mikro. Yang pertama interaksi di pasar barang. Yang kedua tingkah laku penjual dan pembeli. Yang ketiga interaksi di pasar faktor. Ekonomi mikro. Yang pertama itu asal-usul teori ekonomi makro. Seperti yang saya ketahui, ekonomi makro tersebut muncul karena adanya kritikan dari seseorang ahli ekonom dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini ada dari tahun 1883 hingga 1943. Terhadap teori ekonomi klasik juga, Adam Smith ada pada tahun 1723 hingga 1790 yang menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang lebih efisien. Nah, di sini juga ada Bapak John Maynard Keynes-nya. Yang selanjutnya itu ada aspek-aspek ekonomi makro, seperti tadi juga ada aspek-aspek ekonomi mikro. Perbedaan di sini adalah aspek ekonomi makro, yang pertama itu penentuan kegiatan ekonomi, yang kedua itu masalah pengangguran dan inflasi, yang ketiga itu peranan kebijakan pemerintah. Selanjutnya di sini ada masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Masalah pengangguran di sini seperti yang kita lihat di Indonesia ini sangat banyak sekali pengangguran di Indonesia, apalagi sekarang terdampak adanya COVID-19 yang banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK karena perusahaan itu pemasukan omsetnya tidak seperti yang biasanya. Jadi sekarang banyak sekali melonjak tinggi pengangguran di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis itu kebijakan pemerintahnya itu menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, memperbaiki pembagian pendapatan. Yang selanjutnya itu ada masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah inflasi ini di Indonesia ada 3, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi diimpor. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab inflasi dan dampak negatif inflasi. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini juga merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak dimengerti. Mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.